Defile diiringi oleh Polisi Militer Pomdam 2 Sriwijaya dan Drum Band Pol PP Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan Bapak Haji Ari Saputra Esos MSI Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kami ucapkan selamat datang Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan beserta calon bupati dan calon wakil bupati terpilih Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, juga calon bupati dan calon wakil bupati terpilih untuk menuju tempat yang telah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan beserta Ibu Hajah Febi Hermanderu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota DPD Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Gubernur Sumatera Selatan beserta Ibu Hajah Fauziah Mawardi, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Yang kami hormati Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati penjabat Bupati Pali beserta Ibu Hajah Eli Ismiani Rosidin. Yang kami hormati calon bupati dan wakil bupati terpilih Penukal Abab Lematang Ilir, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Dengan mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 18 Juni 2021, di tempat ini akan berlangsung pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Penukal Abab Lematang Ilir. Hasil Pilkada serentak tahun 2020. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas pertemuan kita siang ini, marilah kita memohon kehadirat Ilahi Robi guna doa bersama, dan doa akan dipimpin Bapak Dr. Andes Haji Muklisuddin SHMA, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penuh dengan keberkahan-Mu ya Allah. Dengan izin dan kodrat-Mu, kami Engkau kumpulkan pada sore hari ini dalam rangka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pali. Alhamdulillah, yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu, yang kami banggakan. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki ya Rabb. Dan Engkau cabut kerajaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah ya Rabb segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin. Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Kiranya mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Sinari ya Rabb cahaya iman dan kebaikan dalam mereka memimpin Kabupaten Pali yang tercinta. Allahumma ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16 garis datar 1203 tahun 2021
tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/254 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/254 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan. Ke-1, mengubah lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/254 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/363 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/254 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan dengan menambahkan nama kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Provinsi Sumatera Selatan untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari A. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/254 tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan. Dan B. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16.363 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/254 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku. A. Disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Dan B. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan seterusnya. Salinan petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/1203 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/254 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan. Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6 dan seterusnya. Nomor urut 7, nama Dr. Andes Insinyur Haji Heri Amalindo MM, jabatan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Nama Dr. Andes Sumaryono, jabatan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Persiapan pelantikan.
Kepada pejabat yang akan dilantik dan rohaniwan, kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Pada poin ini saya tegaskan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. Sebagai Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. Sebagai Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. Sebagai Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Rohaniwan, kami persilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.
Dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Jumat tanggal 18 Juni 2021, saya Gubernur Sumatera Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Insinyur Haji Heri Amalindo MM sebagai Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dan Saudara Dr. Andes Sumarjono sebagai Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.16 garis datar 1203 tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, ditandatangani. Penandatanganan fakta integritas. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, kami persilakan kembali ke tempat. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik serta hadirin kami persilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia, kini tiba saatnya kita simak bersama arahan Gubernur Sumatera Selatan. Baik, kita sambut dan kita iringi dengan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Haji Herman Deru, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati anggota DPR Republik Indonesia, Ibu Insinyur Hajah Sri Kustina Heria Malindo, anggota DPR Republik Indonesia Hajah Percalean Puri yang hadir secara virtual, anggota DPD Republik Indonesia Ibu Amalia Sobli, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Porkompinda, Kapolda, Pangdam II Sriwijaya yang diutus, dan Rem juga hadir di sini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan beserta Wakil Ibu Hajah Febrita Lustia dan Ibu Hajah Fauziah Mawardiah ya. Wakil Ketua DPRD ada Pak Giri tadi. Ada Pak Giri. Yang wakili Pak Kajati ada hadir tadi. As Intel. Dan Lanal dan Lanut. Sekda Provinsi, Kakanwil Agama, tapi masih kinaan tulah menjemus mende, Herman Dru katanya. Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Pak Heria Malindo dan Pak Sumarjono. Saya tadi lihat-lihat kenapa ganjil. Rupanya ada bujang berdengkang ini. Pasti setelah dilantik ini banyak yang melamar insya Allah. Para bupati dan wakil bupati atau yang diutus dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, wali kota dan wakil wali kota, tapi bupati-bupati ini lagi banyak di Bali. Ada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Juga Porkompinda Kabupaten Pali, luar biasa dengan penuh semangat menantikan kehadiran bupati definitifnya, Bapak Haji Rosidin serta istri yang saat ini kembali menjadi pejabat provinsi sebagai jabatan tinggi pertama yang tetap semangat. Ini banyak lagi yang hadir. Para
ketua-ketua PKK se-Sumatera Selatan. Kalau pejabat-pejabat provinsi jelas hadir di sini. Wakil Bupati Ogan Ilir, Wakil Bupati Oku Timur, Wakil Bupati Musirawas, PLH Bupati Oku. Siapa di belakang Ibu Febi? Kabupaten mana? Merinem. Pak Samsudin, Dirut Bang Sumsel. Saya lihat juga ada yang jaket kuning dari kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dari Kabupaten Pali, dari Tempirai, dari Simpang Lime, masyarakat yang hadir, yang diwakili camat dan kadesnya, lurah sini, para pejabat Pali yang luar biasa, hadirin yang jika ada yang terkecuali saya hormati. Alhamdulillah, sore hari ini ada percepatan dari jadwal sebelumnya. Yang seyogyanya pelantikan bupati hasil PSU itu adalah di 26 Juli dari daftar sebelumnya. Tapi ada pergeseran karena undang-undang pilkada yang terbaru ini akhir masa jabatannya agak berbeda dengan hasil pilkada sebelum-sebelumnya. Artinya saat pelantikan tidak disebut dengan tegas karena narasi di undang-undang itu adalah sampai dengan hasil pilkada 2024. Apakah pelantikan berikutnya menunggu hasil pelantikan 2024 atau ada amandemen lagi? Kita tidak tahu karena sangat dinamis undang-undang pilkada. Jadi undang-undang yang paling banyak perubahan itu adalah undang-undang pemilu dan pilkada. Saya sebagai pribadi mengucapkan selamat kepada Pak Heri Amelindo dan Pak Desmarjono yang telah dipercaya kembali oleh masyarakat memimpin Kabupaten Pali yang saat ini sedang gencar-gencarnya membangun. Kalau kita kilas balik, kenapa para tokoh sejak zaman dulu menginginkan Penukal Abab Lematang Ilir ini menjadi DOB, menjadi daerah otonomi baru? Baru terjawab. Bahwa Kabupaten Pali ini adalah kabupaten yang sangat kaya sumber daya alamnya. Kenapa dulu dari zaman Belanda para ekspatriat selalu mengutamakan dan memprioritaskan datang ke Pali. Bahkan rumah sakit tertua yang ada di Sumatera Selatan ini yang dimiliki oleh perusahaan minyak itu ada di Pali. Artinya daerah ini sangat mengandung sejarah dan dikenal. Harapan masyarakat menumpukan kepada Pak Heri Amelindo dan Pak Sumarjono untuk dapat menyelaraskan antara kekayaan Kabupaten Pali yang terkandung di dalam bumi Pali menjadi linier dengan kesejahteraan rakyat yang ada di Pali.
kabupaten ini selama ini seperti harus sengaja datang ke sana dari Simpang Blimbing selama ini. Tapi ternyata kabupaten ini sangat potensial untuk menjadi segitiga emasnya Sumatera Selatan pada wilayah Musiraya dan sekitarnya. Selama ini juga hanya isu bahwa Pali adalah jalan pintas terdekat dari Palembang menuju Musirawas. Karena penasaran saya coba dengan mengendarai sepeda motor, memang dekat. Maka di tahun 2021 ini saya sampaikan sebelumnya dengan Pak Wakil Gubernur bahwa kita harus menjadikan jarak terjauh kabupaten di provinsi ini jangan lebih dari 4,5 jam. Dan insya Allah Muratara, Musirawas itu hanya akan 4,5 jam saja dari Palembang. Jadi tidak ada lagi yang merasa kabupaten terjauh atau kota terjauh. Semua menjadi aksesnya terbuka. Kita bangun jalan permanen pada tahun ini, insya Allah selesai juga di tahun ini, dan mungkin akan lebih cepat menuju Musirawas itu dibanding jalan tol. Saking dekatnya melalui hutan produksi yang sudah diizinkan oleh Menteri Kehutanan untuk kita gunakan sebagai jalan provinsi. Kepada Pak Rosidin, saya ucapkan terima kasih. Anda telah menghantarkan pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan sangat baik. Terima kasih Pak Rosidin. Parameter baik itu tidak ada konflik. Dan ternyata kondusif. Sampai dengan hari ini sudah dilantik Bupati dan Wakil Bupati definitifnya. Pasti Pak Rosidin akan dikenang sebagai orang yang pernah menjabat Bupati lebih kurang 100 hari. Lebih kurang 100 hari, namun fenomenal. Sudah mengajak pejabat-pejabat sampai dengan Kades kalau nggak salah, dibawa ke Pulau Jawa untuk studi tiru usaha-usaha kecil menengah. Dan mudah-mudahan apa yang telah dicontohkan di beberapa kabupaten sukses dalam BUMDes, pengelolaan BUMDesnya akan dapat terlaksana di Kabupaten Pali. Di kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, Kabupaten Pali yang telah menyelenggarakan pemilu ini dengan cara terhormat. Indikatornya adalah selesai gugatan. Jadi setelah gugatan ingkrah dari MK tidak timbul gugatan baru. Itulah sebenarnya yang waktu itu kami pikirkan dengan Pak Kapolda, dengan Pangdam, dengan Porkompinda, agar ini adalah sengketa terakhir sehingga menghasilkan PSU itu. Juga kepada pihak kepolisian, TNI, siapapun yang terlibat, sampai dengan petugas KPPS, petugas TPS, saya ucapkan terima kasih. Ini hadir ya, beberapa sekda yang bupatinya tidak hadir. Aturnya sekda-sekda yang hadir ini duduk di kursi yang itu, yang disediakan untuk bupati. Tadi saya lihat ada dari Banyuasin ya, dari Muba, tadi saya lihat plat nomornya. Ada lagi dari kabupaten lain. Pak Heri Amalindo, bahwa Pali ini adalah DOB terbungsu di Sumatera Selatan yang punya saudara kembar namanya Muratara.
bahwa undang-undang pemekaran itu untuk menjadikan ini DOB, saya ingat hampir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa 6 2014. Maka jangan heran kalau di Pali itu masih banyak desanya belum definitif. Karena lahirnya hampir bersamaan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang DOB-nya. Desa sudah terlanjur mekar, tapi persyaratannya belum mencukupi. Kita harapkan itu ada revisi tentang syarat-syarat bagi pemekaran desa. Sehingga nantinya pemerintah Kabupaten Pali dapat memprioritaskan urusan administrasinya dan urusan pembangunan di desa-desa definitif, karena secara politik kepala desanya butuh legitimasi sebab harus diangkat dengan PLT atau PJS saja sampai dengan saat ini. Ada berapa desa Pak Heri? Berapa? 65 desa. Ya, 26 persiapan. Nah, ini kan luar biasa. Yang untung saja pemerintah provinsi ada sedikit keleluasaan di keuangan. Mulai dari tahun kemarin kita bantu, dan tahun ini ada 100 juta untuk desa-desa persiapan tersebut se-Sumatera Selatan ini. Mudah-mudahan itu dapat bermanfaat. Dan kepada Pak Heri lagi dan Pak D. Sumarjono, saya berharap kembalikan citra Pali sebagai daerah yang sangat bersahabat antar tetangga, antar rukun, rukun warga, antar desa. Jangan sampai residu pilkada itu terbawa-bawa. Maka setelah pelantikan ini